Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Insyaallah di video kali ini kita akan sharing tentang kebaikan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang doa, ya. Kenapa sih doa kita kok belum dijawab, belum dikabul? Bahkan ada banyak sekali di antara kita merasa diri, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah melakukan yang wajib dan melakukan yang sunnah, tetapi kenapa sih kok Allah belum juga mengkabul hajat saya, belum juga menjawab hajat saya? Nah, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman rekan-rekan di sekeliling kehidupan saya. Ada hal seperti ini yang bergejolak di batin mereka sehingga mereka berbagi dengan kami. Jadi apa yang saya sampaikan kali ini bukan berdasarkan materi semata, karena saya juga bukan seorang dai, bukan seorang ustadz, tapi sharing kali ini adalah berdasarkan fakta yang kami alami sendiri, ya. Saya juga alami sendiri, rekan-rekan kami juga alami sendiri. Nah, sharing kebaikan ini membahas tentang kenapa doa kita belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita introspeksi diri, karena penting ya untuk diri kita tuh menyendiri, bermuhasabah, bertafakur, berpikir, merenung sejenak dari aktivitas rutinitas yang begitu padat, ya, yang kita upayakan setiap hari demi mewujudkan cita-cita, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kita rehat sejenak, kita membutuhkan waktu sedikit saja untuk merenung. Bagusnya sih ini di sepertiga malam bagusnya, tapi jika tidak ada waktu di sepertiga malam karena letih dan capek, sediakan waktu untuk Anda merenung, berpikir. Coba bertafakur dan introspeksi diri, kenapa ya ini belum dikabul, kenapa ya ini terjadi, ya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya Anda mungkin bisa seperti ini, ya. Saya sudah doa kok belum dikabul juga, seperti itu kan, ya. Yang pertama adalah ada di antara kita yang merasa sudah di jalan yang benar, sudah sholat wajib, sholat sunnah juga iya, puasa juga iya, tapi kok belum dikabul gitu. Nah, coba ya kita introspeksi seperti ini. Apakah kita menjalankan adab-adab di dalam berdoa? Karena doa itu juga kan tidak bisa kita sembarangan. Jika kita meminta kepada orang tua sekalipun, kita dituntut untuk sopan, ya, secara etika, baik, tutur bahasa, apalagi dengan Sang Maha Pencipta yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Otomatis apa yang kita ucapkan juga harus sesuai adabnya. Jadi sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kan seperti itu. Ada adab-adab tertentu yang harus Anda penuhi ketika Anda berdoa. Itu yang pertama. Anda bisa mencari referensi ini dan bertanya kepada dai, karena saya bukan dai, ya. Coba bertanya kepada mereka adab seperti apa sih di dalam berdoa, atau Anda juga bisa mencari YouTube channel yang lain tentang adab berdoa. Seperti itu ya, referensinya banyak, baik buku atau video. Yang kedua adalah cek makanan, sumber rezeki. Coba Anda cek makanan Anda atau sumber rezeki Anda. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini, karena ini makanan nanti akan pengaruhnya ke lain-lain, rekan-rekan, ke lain-lain. Nah, inilah apa yang kami alami dan apa yang rekan-rekan kami alami. Jadi ketika kami bertafakur, kami tidak menemukan apapun, sehingga kami membuat langkah kami bertanya kepada orang yang lebih paham, yaitu orang yang memahami agama, ya. Kita bertanya kepada mereka, kemudian mereka bertanya, coba cek rezeki yang kamu terima dari Allah, ya. Karena ada kaidah kebaikan, ada kaidah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah melanggar itu? Gitu ya. Itu menurut dai yang mereka arahkan kepada kami. Jadi coba cek rezekinya, coba cek sumber rezekinya, coba cek makanannya. Jangan-jangan apa yang kamu makan itu adalah rezeki haram. Wah, berpikir kita ya, rezeki haram, minuman keras kita enggak, makan yang diharamkan oleh Allah juga enggak. Misalnya makanan yang haram seperti daging babi, dalam Islam kan enggak boleh. Kemudian kita juga tidak khamar, tidak minum minuman keras, tidak juga narkoba. Kita merasa apa yang kita makan itu sesuai,
ya, halal, baik gitu ya. Tapi kok disuruh cek lagi. Nah, kemudian dai juga bertanya lagi, coba cek sumber rezekinya. Apakah ada permodalan yang diterima atau yang mengembangkan permodalannya dari harta yang tidak diperbolehkan, dalam hal ini adalah riba. Nah, ya, jika jika seperti ini ya, ini riba nih menarik ya, karena banyak kiai yang membahas detail tentang haramnya homer, haramnya daging babi, ya, yang hak dan yang batil tuh banyak sekali yang dijelaskan. Tapi mengenai riba ini kadang-kadang dai juga sesuai pesanan ketika mereka memberikan arahan dan ceramahnya. Jika pesanannya tolong ya jangan terlalu keras. Nah, sehingga dai-nya juga sesuai pesanan ceramahnya. Jadi bukan benar-benar berdasarkan Quran dan hadis. Nah, ini dalam ya mengenai Quran dan hadis. Sekali lagi saya bukan dai ya. Jadi cek coba sumber rezekinya, apakah mengembangkan bisnisnya dengan riba. Wah, ini menarik nih. Iya, kita sadar ya. Jadi ternyata yang kami alami selama ini, selama kami berkarir ya, selama kami menjalankan usaha dan sharing banyak dari rekan-rekan, banyak masalah bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Satu selesai datang lagi, satu selesai datang lagi. Ada yang diuji dengan sakit-sakitan, tidak kunjung selesai. Ada yang diuji dengan ditipu berkali-kali, ada yang diuji dengan hilangnya harta kesayangan, baik kebakaran, baik mobilnya hilang, baik mobilnya ditabrak orang. Banyak sekali terjadi hal seperti ini. Nah, ketika belum evaluasi diri, ketika belum introspeksi diri, kita biasa aja gitu. Ya udah, karena kita ada uangnya, ketika diuji seperti itu ya sudah, nggak dipikir macam-macam. Ya udah tinggal bayar, ya udah tinggal beli lagi, ya udah tinggal perbaiki. Seperti itu. Tapi ketika kita bertanya kepada orang yang lebih paham, coba Anda cek sumber rezekinya dari mana. Apakah bermain harta yang tidak dibolehkan oleh Allah? Nah, riba ini menarik karena ini masih sangat-sangat diperdebatkan. Ada yang halal, ada yang tidak, ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, di bank konvensional, di bank syariah, di asuransi syariah, di asuransi konvensional, ini banyak sekali perdebatannya. Ada yang ngambil karena ya udah saya mah sedekah aja. Ya, macam-macam ya. Macam-macam dinamika di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kita ya, lingkungan sekitar kita. Tapi ketika kami cek ke dalam diri sendiri, rezeki yang kami ambil, oh iya kita main bank ya, kenapa sih nggak boleh gitu? Ustadz, kenapa nggak boleh kita main riba? Nah, Ustadz kasih tahu, coba dibuka ya ayatnya, kita baca bersama. Nah, ketika kita buka dan dibaca bersama, kita buka ya. Nah, di sini itu di Al-Baqarah 275. Nah, di Al-Baqarah 275, rekan-rekan, ini alladzina ya'kuluna riba gitu ya, itu secara seperti itu. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Jadi mereka menganggap sama aja. Nah, di 276-nya Allah musnahkan riba. Musnah di sini, ini kita garis bawahi dan highlight. Musnah seperti apa sih? Kategori musnah ini kan sangat banyak. Nah, ustadznya jabarin. Apa yang Anda alami kemarin, sakit-sakitan itu kategorinya juga musnah. Sakit-sakitan yang tidak kunjung berhenti. Ditipu berkali-kali juga musnah. Yang tadinya usahanya lagi bagus, tiba-tiba diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakit-sakitan, ditipu, kebakaran, ditabrak orang, tidak pernah berhenti. Nah, ketika dijelaskan seperti ini, kita jadi tersentak, Masya Allah. Musnah seperti ini yang akhirnya kita juga sadar gitu. Ternyata apa yang kami alami itu Allah sudah tentukan di Al-Baqarah 275 bahwa musnah segala sesuatu yang berhubungan dengan riba. Ya, jadi apa yang kami alami akhirnya ya Allah. Dan ketika kami lanjutkan juga, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, zakat, mereka mendapat pahala, tidak ada rasa takut ya. Jadi Allah tuh sebenarnya haram musnahin riba. Musnah, kalau kata Allah musnah, pemilik langit dan bumi ini, lillahi ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ketika Allah berucap musnah, maka itu yang akan terjadi. Ya, sedangkan kita tidak pernah peka terhadap ini ya. Kita seolah-olah membenarkan Allah yang punya langit dan bumi berucap musnah, kitanya yakin enggak. Kita berdoa
kepada Allah. Kita sendiri yang larang. Kita meminta kepada Allah yang punya langit dan bumi. Allah bilang musnah, kitanya tetap kekeh gitu. Kan nggak bisa, ini bertolak belakang. Ya, kemudian wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba. Ya, tinggalkan. Ya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkan perang dari Allah dan Rasul. Ketika Allah ancam diri Anda, perang. Ya, Allah dan Rasulnya ancam perang. Apakah ada kemungkinan kita menang? Allah pemilik langit dan bumi ancam kita perang. Kita mau perang sama Allah. Ketika kita main riba, kita diancam perang sama Allah. Saking begitu hebatnya dosa riba, Allah sampai mengancam perang. Ini kan sangat mengerikan, rekan-rekan. Sangat mengerikan. Kita yang selama ini merasa tidak pernah melanggar apapun, ternyata kita sendiri sudah terjerumus ke dalam kebatilan nih. Kita main riba seolah-olah ini adalah hal yang biasa, padahal Allah sudah umumkan perang. Allah sendiri sudah ancam musnah, tapi kitanya kekeh. Maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan. Nah, berhubungan dengan doa tadi pun, kenapa doa saya nggak makbul? Karena Allah terima yang baik-baik. Allah terima yang baik-baik. Jika sumber rezekinya nggak baik, satu suap nasi aja itu bisa menolak doa kita selama 40 hari. Sesuap nasi dari rezeki yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menolak doa kita ditolak sama Allah selama 40 hari. Bagaimana jika makanan itu bertumpuk selama bertahun-tahun? Allah ancam lagi dengan kekal di neraka jahanam. Dimana saat ada Sa'ad bin Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah gitu, tolong ya Rasulullah, doakan supaya saya doanya makbul. Rasulullah bilang, ya udah makan yang baik-baik, karena Allah terima yang baik-baik gitu. Kalaupun sesuap nasi akan menolak doa kamu, kan seperti itu kurang lebih ya, dari alih bahasanya. Nah, kita memakan harta haram, kita kembangkan bisnis kita, itu kemudian menjadi keuntungan itu kita kasih makan juga ke anak istri kita. Jadi jangan aneh jika istri kemudian peringainya menjadi buruk, menjadi pemarah. Anak-anak kita sulit diatur, disuruh sholat yang nggak mau, disuruh ngaji nggak mau, maunya main YouTubean saja, maunya dia bengal, bawa dirinya sendiri, nggak mau diatur sama orang tua. Nah, peringai-peringai ini adalah sumber rezekinya, kita belum cek dari mana sumber rezekinya. Ya, jadi percuma ketika kita memiliki harta yang dikembangkan dari riba, kemudian kita bersedekah, itu ditolak. Kan ada juga yang, kok saya sudah sedekah, kenapa nggak ditolong juga? Kok saya sudah sedekah, kenapa nggak sehat juga penyakitnya? Katanya sedekahnya membuat mudah, ya, kesulitan menjadi mudah, mempermudah kesulitan. Ya, kemudian dengan sedekah sehat, ya, tidak akan sakit, ya. Kenapa kok enggak juga? Nah, cek dari mana sumber rezekinya. Haji dengan rezeki haram, umroh dengan rezeki haram. Kurang lebih jika Anda melakukan hal seperti ini, itu yang saya alami. Kurang lebih jika saya memberikan orang yang sedang kehausan air minum, tapi saya ambil air minum itu meskipun bening, bersih, tapi saya ambil dari selokan, dari got, saya kasih. Ini niatnya baik, tetapi sumbernya adalah keburukan. Maka itu yang terjadi. Jadi saya bersedekah selama ini, kami bersedekah selama ini, kami memberikan sedekah kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan, ya, kepada pesantren, yayasan. Percuma jika sumber rezekinya dari seperti tadi kotor. Nah, saat kami cek seperti ini, akhirnya kami, ya Allah, lemes gitu. Apa yang kami selama ini alami ternyata memang Allah sudah gariskan di Al-Baqarah 275 sampai 279. Lagi-lagi Allah juga memberikan, ya, dari baginda Nabi. Baginda Nabi sudah melaknat karena riba ini adalah termasuk ke dalam 7 kategori dosa besar selain zina. Dosa besar. Ya Allah, gimana coba rekan-rekan? Ya. Nah,
Inilah yang selama ini membuat hati kita gelisah. Ya, seolah-olah bisnisnya berkembang tapi hatinya nggak damai. Bisnisnya berkembang tapi anaknya terjerumus narkoba, anaknya hamil duluan, ya Allah, istrinya selingkuh, ya, dan lain-lain. Karena musnah segala sesuatu yang berhubungan dengan harta haram. Musnah, pasti akan babak belur dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini jika kita sudah melakukan kewajiban sholat, puasa, ya kita sudah sedekah, tapi ternyata sumber rezekinya adalah rezeki haram, teman-teman mungkin bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan di dalam sharing kali ini. Ya, jadi untuk mengawali sharing kita kali ini tentang kenapa doa kita belum dikabul, sementara kok ada orang lain yang juga dia bermain harta haram, bahkan dia juga berjudi, dia juga minum khamr, tapi kok bagus-bagus aja, seolah bisnisnya juga lancar gitu. Nah, itu kenapa? Nanti kita bahas lagi di next sesi. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tentang ini dulu bagian satu, nanti kita akan lanjutkan ke part yang kedua. Ya, kita cek ke part yang kedua. Kita akan lanjutkan ke part yang kedua ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentang kenapa sih doa kita tidak dikabul berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman rekan-rekan kami. Kita akan kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.